Bahwa dimulai dari pengertian retorika dan sejarah bernama pengertian retorika. Retorika berasal dari bahasa Inggris yang berarti retorik, yang artinya ilmu berbicara yang dalam perkembangan yang berarti seni berbicara, yang dimana dihadapan umum atau ucapan untuk menciptakan kesan yang diinginkan walaupun beragam pendapat tentang retorika. Namun dengan jelas dapat diketahui bahwa tujuan utama retorika adalah tercapainya suatu tujuan pembicaraan atau terjadinya komunikasi yang efektif. Selanjutnya, sejarah singkat tentang perkembangan retorika, yang dimana retorika sudah ada semenjak manusia dilahirkan, namun sebagai salah satu seni yang sudah dipelajari mulai abad ke-5 sebelum Masehi. Ketika sebagai golongan kaum sofis di Yunani pada saat itu mengembara dari suatu tempat ke tempat lainnya. Tujuannya adalah untuk mengajarkan ilmu pengetahuan tentang politik dan pemerintahan dengan penekanan terutama pada kemampuan berpidato. Selanjutnya berusaha untuk membujuk rakyat demikian dalam kemenangan sebuah pemilihan. Pada saat itu juga berkembanglah seni pidato yang membenarkan pemutarbalikan suatu kenyataan demi tercapainya suatu tujuan. Halayak umum bisa tertarik dan terbukti dengan apa yang telah disampaikannya. Retorika dipelajari dan diawali serta dilaksanakan di negara-negara yang menganut demokrasi langsung, yakni salah satunya adalah Yunani dan Romawi. Pada waktu itu, retorika memiliki berbagai fungsi, salah satunya adalah untuk mencapai suatu kebenaran atau kemenangan bagi seseorang atau golongan dalam masyarakat, untuk meraih suatu kekuasaan, yakni mencapai kemenangan seseorang atau kelompok dengan siapa yang menang adalah yang berkuasa sebagai alat persuasif yang digunakan untuk mempengaruhi manusia lain. Dan masih banyak lagi beberapa fungsi dari perkembangan retorika. Selanjutnya, sejarah retorika etik. Secara sistematis, retorika yang pertama kali dibawa oleh orang-orang Cirasius, sekelompok orang Yunani di Pulau Sicila, daerah kekuasaan Yunani sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Seorang kritikus bernama Horat dan muridnya yang bernama Lysias menjelaskan retorika dalam buku yang ditulis dengan judul Teknik Logon, yang berarti seni kata-kata. Sebagai teknik kemungkinan, Horat dan Lysias yang dikenal halayak umum di masa retorika etik. Dari semenanjung etik, yaitu Yunani, Horat menetapkan dasar retorika yang digunakan dalam pidato ke dalam 5 bagian, yakni pengantar, uraian, argumen, penjelasan tambahan, dan kesimpulan. Sedangkan muridnya Texas memusatkan perhatian kepada 2 aspek retorika, yakni argumen dan penggunaannya. Orang yang dikira sekitar 500 sebelum Masehi juga meletakkan dasar-dasar retorika dengan membagi pidato ke dalam 5 bagian, yaitu pengantaran, uraian, argumen, penjelasan tambahan, dan kesimpulan. Karena retorika Horat dan Lysias ini kemudian sangat populer di semenanjung etik, yaitu Yunani, maka masa ini dikenal dengan masa retorika etik. Selanjutnya, retorika sofisme. Menjelang akhir abad ke-5 sebelum Masehi, retorika lebih dikembangkan lagi sekelompok filsuf yang terkenal dengan kaum sofisme. Menurut kaum ini, manusia adalah makhluk yang berpengetahuan jika memiliki suatu kemauan, sebab mereka berpendapat bahwa masing-masing manusia mempunyai suatu penilaian tersendiri mengenai baik buruknya sesuatu serta mempunyai nilai-nilai etikanya sendiri. Maka kebenaran suatu pendapat hanya dicapai apabila orang dapat memenangkan pendapatnya terhadap pendapat yang berbeda dan pemahamannya. Kemudian retorika ini dikembangkan oleh seorang ahli ilmu retorika sekaligus guru pertama retorika, yang juga merupakan orang sofis bernama Gorgias. Gorgias menjadikan retorika sebagai salah satu ilmu pengetahuan. Ia memandang bahwa retorika sebagai alat untuk membujuk yang efektif. Adapun prinsip-prinsip retorika yang diajarkan oleh kaum sofis untuk dimenangkan suatu kasus-kasus adalah sebagai berikut. Yang pertama, seseorang berbicara harus pandai memainkan bahasa. Yang kedua, pembicara harus pasti berbicara. Yang ketiga, pembicara harus memanfaatkan emosi audiens secara sebaik-baiknya. Yang keempat, keseluruhan proses pembicaraan harus diarahkan ke satu tujuan, yaitu untuk membujuk
Ketiga, retorika tradisional, di mana masa yang ketiga ini disebut masa retorika tradisional atau disebut dengan retorika Aristoteles atau retorika kebenaran. Aristoteles adalah filsuf yang menyelamatkan retorika dan citranya yang kurang baik akibat ajaran-ajaran kaum sofis. Berbeda dengan retorika sofisme yang bertujuan untuk memenangkan suatu kasus, Aristoteles menganggap retorika harus dipergunakan untuk kebenaran. Menurut Aristoteles, membagi pidato menjadi 3 jenis sesuai dengan karakteristik penerimaannya. Yang pertama, pidato yudisial atau legal atau forensik, yaitu pidato mengenai perkara di pengadilan apa yang telah terjadi dan tidak pernah terjadi. Kedua, pidato deliberatif atau politik, yaitu pidato yang berisi nasihat yang disampaikan. Yang ketiga, pidato epidetik atau pidato demonstratif, yaitu pidato-pidato yang pementasan upacara-upacara ibadah maupun bukan yang berisi kecaman atau pujian mengenai hal-hal yang terjadi sekarang. Namun ada juga yang mengatakan bahwa dalam retorika, dalam umur kita harus mampu berbicara secara jelas, singkat, dan meyakinkan. Yang keempat, retorika zaman Romawi. Teori retorika Aristoteles sangat sistematis dan komprehensif. Pada satu sisi, retorika telah memperoleh dasar teoritis yang kokoh, namun pada sisi lain, uraiannya yang lengkap dan persuasif telah membutuhkan para ahli retorika yang datang sesudahnya. Munculnya istilah retorika di Romawi ditandai fungsi pembudayaan Yunani digantikan oleh Kekaisaran Romawi kuno. Retorika merupakan hal yang didatangkan dan dibutuhkan oleh Romawi atas kemenangan ekspansi militer mereka ke Yunani. Romawi mempelajari perkembangan budaya Yunani, salah satunya ilmu berbicara. Menurut Cicero, dalam mempersiapkan pidato berbicara harus mencari apa yang dibahasnya, menyusun dengan baik bahan-bahan yang akan dibahas, mencoba menghafalkan isinya, dan mengemukakan persoalan dengan baik. Yang kelima, retorika masa pertengahan. Abad pertengahan berlangsung selama sekitar 1000 tahun. Di Eropa selama periode panjang tersebut, warisan peradaban Yunani diabaikan. Sejak zaman Yunani sampai Romawi, retorika selalu berkaitan dengan hukum negarawan. Para orator umumnya terlibat dalam kegiatan politik. Ada 2 cara untuk memperoleh kemenangan politik, yaitu talk in out, yaitu membicarakan sampai tuntas, atau shot in out, menembak sampai habis. Di mana abad pertengahan disebut juga suatu abad kegelapan, termasuk bagi perkembangan retorika. Ketika agama Kristen berkuasa, retorika dianggap sebagai kesenian jahiliyah. Banyak beberapa orang Kristen pada saat itu melarang mempelajari retorika yang dirumuskan oleh orang-orang Yunani dan Romawi. Para penyembah berhala, bila orang memeluk agama Kristen, secara otomatis ia akan mampu menyampaikan suatu kebenaran. Pada abad pertengahan, retorika semakin terdefinisi dan semakin penting. Retorika hanya dikaitkan dengan gaya bahasa dan penyajian saja. Hal ini memunculkan aliran baru yang disebut dengan manierisme. Aliran ini sangat mengutamakan gaya bahasa, keindahan gaya bahasa itu diperoleh melalui permainan bunyi dan irama. Yang keenam, retorika zaman modern. Retorika modern ditandai dengan munculnya Renaissance atau abad pencerahan sekitar tahun 1200-an. Seorang pemikir Renaissance yang menarik kembali minat orang pada retorika adalah Peter Ramus. Ia membagi retorika pada 2 bagian, yaitu invitation dan disposition. Sedangkan retorika hanya berkaitan dengan elocution dan pronunciation saja. Pembagian ini berlangsung selama beberapa generasi. Sedangkan menurut Jalaluddin Rahman, ada 3 aliran retorika modern yang sebagai berikut. Yang pertama, aliran epistemologis. Epistemologis membahas teori pengetahuan, asal-usul, sifat, metode, dan batas-batas pengetahuan manusia. Pemikiran epistemologis berusaha mengkaji retorika klasik dalam sorotan perkembangan psikologi kognitif yang membahas suatu proses mental.
tokoh-tokoh aliran epistemologis, diantaranya Roger Bacon yang menekankan retorika pada penggunaan rasio dan imajinasi untuk menggerakkan kemauan secara lebih baik. Yang kedua, George Frankl yang menjelaskan perilaku manusia dalam 4 tataran, yakni pemahaman, memori, imajinasi, perasaan, dan kemauan. Yang ketiga, Richard Walker yang memusatkan perhatian pada argumentasi sebagai fokus retorika. Bagi beliau, retorika harus mengajarkan bagaimana mencari argumentasi yang tepat dan mengorganisasikannya secara baik. Belles Lettres maksudnya dalam bahasa Prancis adalah tulisan yang indah. Retorika Belles Lettres sangat menambahkan keindahan bahasa. Segi-segi etnis pesan kadang-kadang dengan mengabaikan segi informasinya. Kita sangat mencapai kesempurnaan ketika kenikmatan indrawi dipadukan dengan rasio, ketika rasio dapat menjelaskan sumber-sumber kenikmatan. Yang ketiga, aliran elokusi. Aliran ini menekankan penyampaian pidato atau Gilbert Austin. Ia memberi petunjuk praktis penyampaian pidato, yaitu berbicara tidak boleh melantur, mengarahkan matanya langsung kepada pendengar dan menjaga ketenangannya. Ia tidak boleh segera melepaskan seluruh suaranya, tetapi mulailah dengan nada yang paling rendah dan mengeluarkan suara sedikit. Adapun tokoh-tokohnya pada abad ini yaitu James Winans yang menggunakan psikologi modern dalam pidatonya. Yang kedua, Charles Henry Woodward yang memandang speech communication sebagai ilmu tingkah laku. Yang ketiga, William Mumford yang menekankan pada faktor keinginan sebagai dasar